Seluruh tubuh Kina menegang karena ketakutan, dia hanya tercengang tak bergerak di tempatnya, menahan napas sambil melihat ke arah tangan gemuk tebal yang berayun ke arahnya. Telapak tangan besar yang kuat dan bertenaga meraih pergelangan tangan gemuk dan tebal pria berkalung rantai emas itu. Tanpa menunggu pria itu mengerti apa yang sedang terjadi, tiba-tiba terdengar suara krik tulang pergelangan pria berkalung rantai emas itu pecah. Huah, terdengar teriakan keras seperti suara babi yang disembelih. Kina gemetar ketakutan. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa yang membantunya, dia merasakan pinggangnya dicengkram. Detik berikutnya dia sudah masuk ke dekapan dada hangat yang kokoh. Aroma parfum yang ringan bercampur dengan napas dingin khas seorang pria begitu saja masuk ke lubang hidungnya. Dia mengangkat kepalanya, dan yang masuk ke dalam pandangan matanya adalah wajah tampan yang familiar. Hati yang panik dan kacau pun langsung tenang dalam sekejap. Tapi saat teringat dia dan Ryuko yang sedang makan siang bersama di sini, hatinya kembali muram. Dia menundukkan kepalanya. Ezra melihat wajahnya yang pucat, dan teringat lagi adegan berbahaya barusan yang mendebarkan itu. Seluruh hatinya jadi merasa tidak tega dan terasa sakit. Jika dia tidak sedang makan di restoran ini, atau jika Judith terlambat selangkah saja, dia sama sekali tak berani membayangkan Kina mungkin akan tangani. Suara Ezra seperti berasal dari dinginnya neraka Shuro. Dia memerintahkan ini dengan dingin dan tak berperasaan kepada Judith yang selangkah ibih lambat darinya. Lalu, dia pun menggendong Kina meninggalkan restoran itu. Kata tangani bila didengar oleh orang luar, hanyalah mengira Ezra meminta orang untuk menangani akibat dari kejadian ini dengan baik. Padahal makna sebenarnya ibih dalam, yaitu menghancurkannya. Begitu keluar dari restoran, Kina perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia berteriak dengan panik, "Hah? Aku belum membawa makan siang yang kubeli." "Diam!" teriak Ezra dengan wajah muram. Wanita yang suka dipukul ini bisa-bisanya berani menakutinya dan mengejutkannya seperti ini. Kina memelototinya. Setelah memelototinya sebentar, lalu dia mengalihkan pandangannya lagi, merapatkan bibirnya dengan keras kepalanya dan tidak lagi bicara. Hatinya merasa agak masam dan rasanya ingin menangis. Dia sebenarnya sangat takut, jika Ezra tadi tidak muncul di sana, mungkinkah dia benar-benar akan ditampar oleh pria itu. Tubuhnya yang berada di dekapan Ezra gemetaran, kedua tangannya ditaruh dengan lembut di bagian perutnya. Untung saja dia muncul tepat waktu, untung saja Kina baik-baik saja. Ezra memasukkannya ke dalam mobil, lalu memasangkan sabuk pengaman untuknya. Dia berkata dengan suara yang lembut menenangkan, "Kina, sudah tidak apa-apa." Kina masih saja merapatkan bibirnya dengan erat. Menundukkan kepala dan tak bicara, Ezra mencondongkan tubuh ke depan dan memeluknya yang agak gemetaran ini. Bibir tipisnya jatuh ke keningnya, pipinya, lalu mencium bibirnya dengan kecupan ringan sepadat hujan. Tiba-tiba, dia merasakan bibirnya sakit. Dia dengan cepat melepaskan bibir Kina, melihat mata Kina yang menyemburkan api kemarahan, yang sket ini memelototinya. Ezra agak bingung dan tak mengerti situasi apa ini. Dia tidak mengerti kenapa Kina tiba-tiba menggigit dirinya. "Tidak boleh menciumku," Kina seperti landak kecil yang mendirikan durinya. Matanya yang agak merah memelototinya. Orang-orang bilang kalau wanita hamil memiliki mood dan temperamen yang aneh dan sangat tidak stabil. Ezra menghela napas, lalu memeluknya dengan pelan. "Iya baiklah, tidak aku cium." "Lepaskan, tidak boleh memelukku." Kina menaruh kedua tangannya ke depan dadanya lalu mendorongnya sekuat tenaga. Ezra terdiam beberapa detik, lalu perlahan melepaskannya. Melihat dia yang melepaskan dirinya, air mata Kina pun langsung menetes berjatuhan tak berhenti bak mutiara yang jatuh dari benangnya. "Kina, kamu jangan menangis, apa yang kamu inginkan? Ayo beritahu aku." Ezra langsung panik saat melihatnya menangis. Dia buru-buru mengambilkan beberapa tisu untuk menyeka air mata di wajahnya. Kina merebut tisu di tangannya, lalu menyeka dengan asal-asalan air mata di wajahnya. Matanya agak merah, matanya yang jernih seperti dicuci oleh air matanya itu memelototi Ezra.
Lalu, dia menelan ingus dari hidungnya, lalu meremat tisu itu jadi buntalan bola dengan marah, lalu melampiaskan kemarahannya dengan melemparkannya ke Ezra. Dia membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Kina, kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Ezra dengan cepat ikut turun dari mobil. Lalu menghalangi jalannya dengan tubuhnya. Tidak usah, sana kamu minggir. Saat teringat dia makan bersama Ryuko, ada kemarahan yang mencekat di hati Kina. Tidak mau, ada hal yang belum aku selesaikan denganmu. Katanya lalu kembali menggendongnya lagi. Kina panik, lalu berucap begitu saja, kita sudah bercerai. Aku tidak ingat kalau ada hal yang belum kamu selesaikan denganku. Api kemarahan tiba-tiba muncul dari lubuk hati Ezra. Setelah melirik sosok Ryuko, api kemarahan itu langsung padam. Bahkan merasa apa yang dia katakan itu benar sekali. Karena bagaimanapun, ucapan yang terlontar tiba-tiba dalam keadaan panik jika didengar oleh telinga orang lain, akan terdengar sangat meyakinkan untuk orang lain. Ezra mendudukkan Kina lagi ke dalam mobil, lalu mengunci pintu mobil, baru kemudian dia berjalan memutar dan kembali duduk di bangku pengemudi, lalu menyalakan mobilnya dan pergi dari sana. Kina, apa kamu sudah makan siang? Ibumu bilang kalau kamu keluar bersama Albert. Lalu di mana Albert? Ezra menyetir sambil bertanya dengan suara ringan. Kina memalingkan wajah dengan sedih ke arah lain, dan tidak mempedulikannya. Kebetulan ketahuan olehnya kalau dia makan bersama dengan wanita lain. Tapi bisa-bisanya tidak menjelaskan apa-apa padanya. Bukalah mulutmu, suara Ezra yang dingin diiringi kebingungan. Kina tak sempat berpikir, tubuhnya sudah memberikan responnya sendiri. Setelah dia pulih dari lamunannya, baru dia menyadari kalau ada sesuatu dalam mulutnya. Saat mau memuntahkannya, Ezra seolah sudah menebak reaksinya ini. Telapak tangan besarnya langsung menutup mulutnya. Ini adalah coklat yang diisi dengan permen plum dan daging. Ezra menjelaskan, Kina mengalami morning sickness yang parah akhir-akhir ini, dan telah kehilangan banyak berat badannya, dan makannya juga sedikit. Katanya, wanita hamil suka makan makanan ringan seperti plum, tapi sayangnya energi yang didapat dari ini tidak tinggi. Oleh karena itu, dia meminta seseorang untuk membuat khusus coklat plum dengan isian daging ini. Selain itu, wanita hamil makan coklat yang menyimpan energi yang pas, itu cukup bagus untuk perkembangan janin. Dan suasana hati wanita hamil juga akan lebih membaik. Kina menggigit coklat di mulut, coklatnya manis dan agak pahit. Ini adalah rasa kombinasi asam dan asin dari plum daging. Rasanya sangat kuat dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia bertanya dengan nada bicara agak masam, ayo katakan, kenapa ada coklat di mobilmu? Apakah mau kamu berikan ke Ryuko? Apa hubungannya dengan dia? Ezra agak mengerutkan keningnya, lalu menjelaskan, bukankah kamu menderita morning sickness akhir-akhir ini? Dan tidak bisa makan apa-apa dengan enak, jadi, aku meminta seseorang untuk membuatkanmu coklat ini. Aku berencana memberikan ini untuk kamu cicipi akhir pekan nanti. Mendengar ini, ada rasa manis di hati Kina, tapi dia pun berkata dengan muka masam, "Cih, punya waktu untuk makan bersama Ryuko di sini, tapi malah menunggu akhir pekan ini untuk memberikan ini padaku." Jika dia tidak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, Kina, dia ini pasti tetap akan marah, coklat pun tidak akan bisa membujuknya. Ezra tercengang, menatap wajahnya dan memikirkan baik-baik maksud ucapannya ini. Setelah beberapa detik, sudut bibirnya agak naik. Aku makan dengannya karena membicarakan urusan pekerjaan. Bukannya sebelumnya aku sudah bilang padamu kalau Ryuko punya beberapa relasi dan koneksi bagus? Akhir-akhir ini, ada masalah dan hambatan dalam pekerjaan. Kebetulan dia datang sendiri ke tempatku, walaupun aku tidak suka berhubungan dengannya, tapi demi pekerjaan. Aku tetap harus berhubungan dengannya. Kamu tenang saja, aku dan dia hanya berhubungan dalam masalah pekerjaan saja. Setelah itu tidak ada keterikatan apapun. Memilikimu saja sudah cukup untukku, benarkah?
Kekesalan dalam hatinya langsung menghilang setelah Kina mendengar penjelasannya. Tidak benar, Ezra melihat ekspresi wajah Kina yang langsung berubah. Dia tersenyum ringan lalu berkata, "Aku hanya bercanda denganmu." "Iya benar kok, aku memiliki kamu dan bayimu, itu sudah cukup." "Oh iya, kenapa kamu datang ke sini sendirian, di mana Albert?" "Aku datang ke sini untuk membantu kakek membeli makan siang. Tidak ada tempat kosong di lahan parkir, jadi aku menyuruh Albert untuk berkeliling dulu di dekat-dekat sini." Kina menjelaskan, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia langsung berteriak dengan paniknya, oh iya, aku belum beli makan siang kakek." Dia bicara sambil hendak membuka pintu untuk turun dari mobil. Tapi dia tak berdaya karena pintu mobilnya dikunci oleh Ezra. Setelah mendengarkan penjelasannya, Ezra berpikir beberapa detik, lalu mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Ada pembantu yang merawatnya, bahkan meskipun kamu kembali tanpa membawa makan siang, itu tidak akan sampai membuatnya mati kelaparan kok." Dari rumah sakit tempat kakek berada ke sini membutuhkan waktu setengah jam lebih dengan naik mobil. Dia tidak percaya kakek tiba-tiba senang dan meminta Kina keluar murni hanya untuk membelikannya makan siang. Kakek beberapa hari yang lalu berusaha menjodohkannya dengan Ryuko. Hari ini tiba-tiba Ryuko mencarinya. Kakek pasti tahu hal ini, oleh karena itu dia meminta Kina untuk keluar ke sini membelikannya makan siang. Dia sengaja membuat Kina melihat ini agar salah paham mengira ada sesuatu antara dia dan Ryuko. "Ezra, aku sudah lama menikah denganmu, tapi aku belum pernah berbakti kepada kakek. Hari ini hanya ingin membantu kakek membeli makan siang saja kok." Kina tidak tahu maksud tersembunyi dari kakek, jadi dia tidak paham kenapa respon Ezra bisa sekuat ini. "Apa kamu sudah makan siang?" Walaupun Ezra bertanya, tapi di dalam lubuk hatinya dia yakin sekali kalau Kina belum makan siang. "Belum, aku telepon Albert dulu, mengajaknya ikut dengan kita." Kina bicara, lalu mengambil ponselnya dan menelepon Albert. Jika tiba-tiba pergi tanpa memberitahu Albert dan membiarkannya berkeliling terus di dekat-dekat sini, yang ada, nanti malam saat Albert pulang dia pasti akan membunuhnya. Begitu telepon tersambung, tanpa menunggu dia bicara, terdengar lebih dulu suara Albert, "Aku melihatmu bersama dengan tuan muda kedua. Jadi, aku sudah pergi duluan. Ada apa? Apa ada masalah?" "Oh iya, kamu sepertinya tadi sedang bertengkar dengan tuan muda kedua ya?" Hanya salah paham kecil kok, tidak apa-apa." Kina melirik ke pria yang menyetir. Dia berkata lagi, "Kita mau pergi makan sekarang, apa kamu mau ikut?" "Jika aku ikut pergi, yang ada aku jadi obat nyamuk. Nanti suamimu itu malah membenciku." "Sudahlah, kalian pergi makan sendiri sana. Aku akan mencari Tama untuk menemaniku." Selesai Albert tertawa dan bicara, dia pun memutus panggilan teleponnya. Kina memasukkan kembali ponselnya. "Albert bilang dia tidak ikut makan bersama dengan kita." "Tepat sekali, ada beberapa hal yang mau aku selesaikan denganmu." Ezra mengangguk, menyipitkan mata padanya dengan tatapan mata dingin. Kina langsung menegakkan punggungnya karena ketakutan. Dia duduk dengan tegak, bulu kuduknya berdiri. Ada apa memangnya?" "Bukannya sudah janjian dan bilang kalau aku akan menemanimu periksa kandungan? Ayah dan ibu juga tahu hal ini, tapi akhirnya, kamu malah meminta Albert menemanimu pergi periksa kandungan. Lalu bagaimana ayah dan ibu akan menilaiku menantunya ini? Seorang letnan jenderal tapi ucapannya tidak bisa dipercaya?" Ezra sengaja memasamkan wajahnya, alis pedangnya naik ke atas, dan berkata dengan suara yang berat. Kina ditegur begini, dia langsung menundukkan kepalanya, mengakui kesalahannya dengan bersikap menjadi istri yang sempurna, lalu berkata, "Maaf, aku hanya Emma karena hari ini hari kerja, aku tidak ingin mengganggu pekerjaanmu dengan memintamu menemaniku pergi periksa kandungan. Dan kebetulan sekali Albert punya waktu kosong, dia pun bilang kalau akan menemaniku pergi. 2 hari lagi sudah akhir pekan, tidak masalahkan terlambat 2 hari untuk pemeriksaan kandungan. Jika memang tidak bisa,
Aku juga pasti akan meluangkan waktu untuk menemanimu periksa kandungan tanpa menunda pekerjaan apapun. Memeriksa kandungan tidak membutuhkan waktu lama, tapi kamu malah tidak mendiskusikan ini denganku, dan memikirkan dan melakukannya sendiri. Aku pada dasarnya punya hanya sedikit waktu denganmu dan bayimu, tapi sekarang kamu malah menghilangkan kesempatanku untuk menemanimu periksa kandungan dan menyaksikan pertumbuhan bayimu. Ezra sengaja berpura-pura sangat marah, dan nada suaranya sangat tidak senang. Aku, Kina menundukkan kepalanya serendah mungkin. Dia rasanya ingin menangis setelah ditegur dengan serius seperti ini. Dia tidak menyangka kalau dirinya yang berusaha memikirkannya, malah merubah niat baik-baik jadi hal yang buruk. Kamu apa, Em? Suaranya agak berat, diiringi arogansi dan memberi tekanan. Kina berpikir sejenak. Lalu dia berusaha mengubah topik pembicaraan dengan berkata, aku ingin makan coklat. Kata-kata yang sudah disiapkan Ezra sedari tadi dalam hatinya langsung tersangkut di tenggorokan. Ekspresi galak dan serius di wajahnya pecah begitu saja dan perlahan runtuh. Ezra menghela nafas tak berdaya, mengambil coklat lagi dan menyerahkannya ke samping mulutnya. Nada bicaranya tidak semenakutkan tadi, kedepannya tidak boleh seperti ini lagi. Mengerti, Ernm, kedepannya kalau aku mau periksa kandungan, aku pasti akan memberitahumu dulu beberapa hari sebelumnya. Kina menggigit coklat di mulutnya dan mengangguk. Ucapannya terdengar agak tidak jelas, nada bicaranya berusaha menyenangkannya. Dokter bilang pemeriksaan kandungan dibagi 3 tahap. Tahap pertama 3 bulan pertama, dan sekarang sudah tahap kedua, periksa 1 atau 2 kali dalam sebulan. Lalu, tahap ketiga seminggu sekali atau setengah bulan sekali. Oke, aku mengerti. Ezra melihat sikapnya yang berusaha menyenangkannya. Pada akhirnya sedikit kemarahannya langsung menghilang. Kalau begitu, kamu tidak boleh marah lagi. Dia mencoba tawar-menawar, nada bicaranya agak memaksa. Bagaimana hasil dari pemeriksaan kandungannya? Bagaimana bayimu? Dokter memintaku untuk makan makanan sebanyak mungkin. Kina menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, terdiam beberapa saat, dan berkata sambil tersenyum, aku melakukan USG, nanti akan aku tunjukkan foto USG bayimu. Oke, Ezra tersenyum tipis padanya, dia mengulurkan tangan mengusap rambut Kina yang halus dan lembut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Kina takut dia menyalahkannya sehingga mengubah topik pembicaraan dengan hati-hati. Dia percaya kalau Kina juga sangat mencintai bayimu. Morning sickness atau mual pagi yang parah ini juga bukan keinginannya. Apalagi morning sickness sangat menyiksanya. Ezra bahkan tidak sempat untuk merasa tidak tega dan kasihan padanya, jadi mana mungkin menyalahkannya. Ezra membawa Kina ke sebuah restoran yang berada di bawah KRC International. Dia memesan sebuah ruang makan. Lalu, memanggil kepala koki ke ruangan itu, dia pun menjelaskan kepada koki kalau morning sickness atau mualnya Kina cukup parah, jadi meminta koki itu untuk memasak beberapa hidangan bergizi yang tidak akan menyebabkan mual. Tuan muda kedua adalah seseorang yang bahkan sangat dihormati oleh Presdir. Sekarang istri tuan muda kedua mengandung darah daging keluarga Okto. Tentu saja, kepala koki tidak berani mengabaikan ini. Setelah mengingat baik-baik instruksi Ezra, koki dengan cepat kembali ke dapur untuk memasak. Sekitar setengah jam kemudian, para pelayan berturut-turut menyajikan 7 atau 8 hidangan lezat di atas meja. Ezra duduk di sebelah Kina, mengambilkan makanan untuknya. Setiap kali ada hidangan yang menyebabkannya mual, dia langsung menyuruh pelayan untuk membawa hidangan itu pergi. Ezra, apa kamu tidak makan? Kina memandangi yang awalnya ada 7 atau 8 piring, sekarang hanya tersisa 3 piring, lalu menoleh dan bertanya pada pria di sebelahnya. Aku sudah makan, jawabnya dengan santai. Aku tidak akan habis makan ini. Kina memaksakan diri memakan setengah mangkuk nasi, lalu mendorong setengah mangkuk nasi sisanya ke depan Ezra. Makanlah, bukankah kamu bilang kalau dokter memintamu untuk makan ibih banyak, makan sedikit seperti ini? Bagaimana mungkin gizinya cukup untuk kamu dan bayimu? Kata Ezra lalu mengangkat mangkuknya. Buka mulutmu, aku akan menyuapimu.